Ini jangan sampai kena ujungnya. Nah, gitu. Jadi caranya itu seperti itu. Jadi jangan langsung diambil tapi dipotong dulu sedikit. Karena itu nanti yang intinya itu ujungnya kan sudah ketemu sama itu ya. Sebenarnya tadi agak lebih panjang lagi sih. Yang penting sudah keluar dari ini ujungnya. Gitu. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan yang metode traumatik ya. Sekarang ini kan saya sudah pakai needle holder ya. Sekarang saya ambil ini. Pakai jarumnya jarum yang taper atau yang cutting? Cutting. Cari yang cutting. Taruh sini aja. Nah, ini kan susah. Nah, sekarang kita gunakan pinset yang ini memutar dia. Tidak boleh memegang jarum sebenarnya menggunakan tangan. Ya. Ini arahnya itu kalau kamu nggak kidal, arah ujung jarumnya adalah ke sini, bukan ke kiri. Selalu ke kiri, jangan ke kanan. Dan bentuknya dia bulan sabit kayak gini. Jangan sampai ke gini. Nanti pasti kan susah kamu. Makanya dibalik dulu. Pokoknya dia gini, ya. Ambilnya. Dan itu biasanya sepertiga atas atau tengah juga boleh sih. Nah, kalau misalnya ini kurang oke, baru kita perbaiki. Oke, nah putar. Kayak seperti ini. Kunci, pokoknya harus dikunci karena pasti lepas kalau nggak dikunci. Nah sekarang untuk memasang benang yang seperti ini, inilah sulitnya. Kalau pakai yang kayak gini tuh lama, biasanya karena panik juga, lepas biasanya. Nah caranya adalah ini kamu letakkan, ini pegang, nih ya, pegang kayak gini sebagai penahan. Kemudian ini diputar ke bawah. Kemudian ini kan dia ada lubang tuh, kayak lubang jarum lah ya. Tapi lubangnya itu tuh bukan lubang yang dikasih masuk, dia tuh sebenarnya terbuka. Jadi, nah, tek, udah, sudah bisa. Nah, jangan dibuka. Kalau dibuka pasti lepas, ya itu. Intinya gitu. Kalau dia terbuka, pasang lagi aja. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita menjahit. Gunakan yang silk case. Nah, kita buka. Sebenarnya tidak ada aturan besok kalau ujian harus 1 atau 2 atau 3. Ini kan metodenya metode namanya adalah interruptus ya. Metode menjahit interruptus artinya dari kata interupsi, terpisah. Jadi satu. Kalau continuous seperti jahit baju biasa yang lanjut. Sehingga dia simpulnya hanya satu di ujung dan di ujung. Kalau yang interruptus setiap jahit simpul, gunting, jahit lagi, gunting gitu ya. Besok kalaupun misalnya 3 menit lagi minimal 1, enggak apa-apa ya. Karena paniknya sama banyak paniknya. Selalu gunakan pinset sebagai pembuka ya. Karena kalau misalnya yang kadang-kadang itu malah gini, pinsetnya digini cuma taruh sini doang. Ya nggak bisa, makanya dipakai pinsetnya. Nah, kalau Anda belum profesional jangan langsung ke sebelah. Ya, harus pokoknya satu-satu. Ini satu ya. Kemudian ini dibuka. Ya. Ini usahakan dia terus. Baru kita masukkan. Oke. Nah, ini ditahan dengan pinset. Nah, pada saat seperti ini jarumnya jangan bukan jarum yang kita tarik, tapi benang. Karena kalau jarum pasti akan copot. Ya kan? Itu yang bikin panik. Dokter copot lagi, pasang lagi. Itu yang biasanya bikin lama kalau menggunakan yang ini. Ya. Nah, makanya caranya adalah benangnya yang kita taruh di sini. Jangan sampai gitu ya. Sampai kena lampunya. Nanti kan kalau kamu jahit kan harus pakai lampu sorot ya. Wah, itu kan udah on ya. Iya. Aja pelan-pelan. Misalkan ya segini boleh lah. Oke. Nah, ini jangan, biasa tuh kadang-kadang gini. Salah. Ini tadi gimana saya ajarin? Di situ teknik Oke. Nah, sekarang letak untuk menyimpul ini juga ada tekniknya. Needle holder itu selalu harus berada di tengah, di antara dua benang. Dan dia wajib statis, artinya tangan ini harus diem.
yang biasanya pembelajar pertama itu suka salah, jadi jelek satu terus putus dan segala macam karena tangan ini juga ikut gerak gini-gini kan pernah gitu. Nah ini diem, diangkat sedikit, yang muter adalah tangan kiri. Nah ini tarik ujungnya. Wow. Gitu. Dan dibawa ke satu sisi nih. Simpulnya di satu sisi, bukan di tengah. Ya. Karena nanti kalau gunting, afhacting kan juga biar mudah toh. Jadi kita guntingnya di sisi yang di sini. Nah kalau di tengah soalnya nanti susah, ya kan tebel soalnya. Nah ini sudah lepas. Nah sama, ulang lagi. Nah ini, kemudian bawa. Gimana? Ini ya intinya dia harus berada di antara dua benang ini dan benang ini. Ya ini kurang dapat. Ya, ini udah 2 kali. Saya letakkan di sini, agak naikkan, kemudian ini putar, cari ujungnya. Nah, yang dicari adalah ujungnya, jangan ininya, karena kalau bukan ujungnya pasti susah, yakinlah. Kemudian ini tanganmu begini. Nanti kalau sudah profesional kan dokter bilang gitu ya. Sudah. Biasanya cuma 2 sih, tapi 3 juga nggak apa-apa simpulnya. Nah sekarang kita menggunting, boleh pakai tangan ini. Ya. Kemudian ini bawahnya. Nah ini sisakan sekitar. Ini udah yang paling ideal, jangan terlalu pendek. Oke. Kalau pendek nanti lo lepas. Oke. Itu metode yang traumatik. Sekarang lanjut. Kalau menggunakan benang yang ini harus pakai asisten. Asisten mana? Asisten?